Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Pomu, NIM 221424001. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan materi hubungan internasional sesuai buku Mothar Masoet untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah hubungan internasional yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid SIP MA. Jadi di bab 5 di buku hubungan internasional karya Mothar Masoet membahas tentang konsep. Kenapa konsep penting? Karena dalam pendekatan saintifik, tujuan kita mempelajari hubungan internasional itu ada 3. Yang pertama, menjelaskan fenomena, memprediksi fenomena, dan mengontrol fenomena. Nah, sebelum sampai ke teori, langkah awalnya adalah konseptualisasi. Makna konsep yaitu yang pertama, apa itu konsep? Sederhananya, konsep itu simbol paling penting dalam bahasa. Konsep adalah abstraksi yang mewakili objek, sifat, atau fenomena tertentu. Contohnya kayak kekuasaan, demokrasi, modernisasi, agresi, atau detens nuklir. Setiap disiplin ilmu mempunyai konsepnya sendiri, dan ilmuwan hubungan internasional, konsep ini ibarat bahasa memahami dunia internasional. Nah, masalahnya definisi konsep ini sering gak jelas. Dalam ilmu sosial, kata kayak power, birokrasi, demokrasi itu sering diartikan beda-beda sama orang yang berbeda. Padahal kalau definisinya gak jelas dan gak disepakati, kita bakal susah buat menggeneralisasi dan membangun teori. Makanya ilmuwan terus-menerus merumuskan ulang konsep. Ribuan konsep diciptakan, dipakai, bahkan dibuang karena tanpa bahasa yang jelas, komunikasi ilmiah yang gak ada jalan. Jenis-jenis konsep bisa dianalisis dari 4 sisi. Tingkat analisisnya, cara pengukurannya, tingkat abstraksinya, dan peran teoritisnya. Masuk ke dalam contoh konsep di kunci hubungan internasional, yaitu yang pertama, kepentingan nasional. Ini adalah konsep paling populer. Kedua, setelah kekuasaan. Ilmuwan pakai konsep ini buat menjelaskan kenapa negara bertindak seperti itu, buat meramal dan buat mengevaluasi perilaku luar negeri. Contohnya, Jepang kasih bantuan ke Indonesia karena mereka butuh pasokan bahan baku industri. Tapi masalahnya, siapa yang nentuin apa isi kepentingan nasional itu? Prioritasnya apa? Lawan dan kawannya siapa? Dan ini yang masih sering diperdebatkan. Konsep kunci kedua adalah integrasi. Setelah PBB dibentuk, banyak yang percaya kalau integrasi antar negara bisa mencegah perang. Asumsinya kalau manusia saling kenal, saling paham, maka konflik bisa berkurang. Ditambah lagi transaksi ekonomi yang makin banyak dianggap bisa jadi jembatan buat menghindari ketegangan. Tapi anggapan ini juga masih diragukan kebenarannya sama banyak ilmuwan. Jadi kesimpulannya, konsep itu alat buat menyederhanakan realitas yang kompleks. Konsep jadi dasar buat kita generalisasi. Dan dari generalisasi itu baru berkembang menjadi teori. Tanpa konsep yang jelas, hubungan internasional cuma jadi tafsir yang ngawur. Tapi dengan konsep yang tepat, kita bisa menjelaskan, memprediksi, dan mengerti kenapa negara bertindak seperti sekarang. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi hubungan internasional. Saya mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.